J'ai décidé d'être la reine des putes. Pendant que je suis là bien tranquille, dans tout Paris mes filles bossent. Mes tarifs, 500 francs pour 2 heures. Je prends 30%. Hai guys, selamat datang di channel Safari Movie, channel yang khusus membahas seputar review film-film terbaru dan terpanas. Nah, kali ini gue ingin review film yang bergenre drama romance yang berjudul Madame Claude. Film kali ini bercerita tentang kisah nyata perjalanan kehidupan seorang janda desa yang menjadi seorang germo papan atas. Ia memiliki ratusan anak asuh hingga jaringan bisnis yang begitu luas di Prancis, dari mulai mafia hingga para diplomat. Film ini disutradarai oleh Sylvie Verheide dan dibintangi oleh Carol Rosser, Geran Mariller, Ross T. Jim, dan bintang papan atas lainnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam cerita filmnya, yuk subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan update film-film terbaru dan terpanas lainnya. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ya, check it out. Cerita ini diawali oleh seorang wanita separuh baya yang sedang mengendarai sebuah mobil sedan tua, yang tak lain ia adalah Claude. Claude memiliki kisah kelam dalam hidupnya. Di usia 17 tahun, ia harus mengandung janin dari buah cinta terlarangnya bersama seorang pria yang tak bertanggung jawab. Namun sesaat anaknya lahir, ia pun menitipkan anaknya kepada ibunya, dan ia pun pergi merantau ke Prancis. Sesampainya di Prancis ternyata tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya. Ia pun terlibat dunia prostitusi yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi seorang mami. Untuk selanjutnya kita sebut si Claude ini mami aja ya guys, biar lebih enak. Virginie Clarence, c'est impraticable. Mami memiliki ratusan anak asuh yang begitu loyal kepadanya. Di suatu malam, salah satu dari anak asuhnya merayakan hari ulang tahun di rumahnya. Di saat acara pesta sedang berlangsung, si Mami pun kedatangan seorang gadis cantik yang bernama Doni. Yang mana kedatangannya menemui si Mami bertujuan untuk melamar menjadi anak asuhnya. Dengan bermodalkan tampang dan bodi yang aduhai, akhirnya Doni pun diterima menjadi anak asuhnya. Vous êtes prise à l'essai. Profitez de la fête les jours joints. Ia pun mengajak Doni ke sebuah bar yang mana di bar tersebut tampak si Mami telah ditunggu oleh teman-temannya yang tak lain adalah para mafia, yaitu Marc Anthony dan Joy. Rupanya mereka sedang membicarakan masalah yang serius. Di sisi lain pun si Mami menyempatkan diri mengenalkan Doni dengan Joy. Dan diam-diam rupanya ada seorang pria yang memperhatikan si Mami. Pria itu mengenalkan dirinya bernama Andre. Mereka pun terlibat dalam obrolan singkat dan dengan jurus mautnya si Andre pun mengajak si Mami untuk berdansa. Sepertinya si Mami pun mulai terlihat respect dengan Andre. Hingga pada akhirnya mereka pun berkinciria di sebuah kamar guys. Di scene berikutnya terlihat si Mami marah-marah di telepon dengan seseorang. Mais c'est pas possible! Dan ternyata orang itu adalah anak asuhnya yang salah alamat memberi kenikmatan hakiki ke orang lain. Comment ça italien? Un accent italien espagnol ou italien? Si Mami pun kelihatan panik. Ia pun segera menelpon si Doni untuk segera mendatangi pelanggan yang dimaksud oleh si Mami. Doni pun akhirnya menjalankan tugas perdananya guys. Sesampai di rumah pelanggan, si Doni pun langsung diajak berkinciria. Sepertinya pelanggannya sudah kelamaan nunggu ya guys, sehingga begitu lihat si Doni yang cantik dan aduhai, langsung seketika dikinci. Di sisi lain, si Mami juga nggak mau ketinggalan guys. Ia pun ngajak si Andre untuk berkinciria. Namun bukannya ngajak di kamar, tapi malah di hutan guys. Kayaknya si Mami ini udah bosan ya dikinci di kamar terus ya. Di scene berikutnya, si Mami mendapat telepon dari seorang polisi. Allô? Allô, c'est moi. Bahwa salah seorang teman mafianya telah ditangkap. Si Mami pun terlihat mulai panik dan ia pun segera mendatangi temannya Joy yang berada di sebuah bar bersama Doni. Namun sesampainya di bar, terjadi kegaduhan antara si Mami dan Marc Anthony yang mencurigai si Mami ada main mata dengan pihak kepolisian. Untuk melepaskan rasa stresnya, si Mami pun mengajak Andre berkinciria guys.
Kinci itu adalah obat dari segala obat ya guys, termasuk obat stres. Jadi jika kalian stres, kalian udah tahu ya apa yang harus dilakukan. Di malam berikutnya saat berada di dalam sebuah mobil, si Mami pun didatangi oleh seorang polisi. Si polisi meminta si Mami untuk bekerja sama dengannya. Une fois dans la chambre, il est à nous. Ça va aller? Si Mami pun diberi tugas untuk menjebak seorang diplomat dengan imbal hasil yang cukup besar guys. Sesampainya di rumah, si Mami pun menghubungi kekasihnya yaitu Andre. Entah apa yang ada di pikiran si Mami kali itu. Mungkin si Mami sudah punya firasat gak enak ya. Saat ketika menghubungi si Andre, ternyata si Andre sedang asik berkinciria dengan wanita lain guys. Karena takut si Mami datang ke rumah, Andre pun mengakhiri perkincian sebelum mencapai kenikmatan hakiki. Nah, benar saja si Mami pun mendatangi rumah Andre dan mereka pun bertengkar di sana. De quoi tu parles? De ta bite que tu fourres partout. Scene pun berlanjut ke Doni yang sedang menjalankan tugas dari si Mami untuk mencoba seorang diplomat. Namun sepertinya si diplomat ini nggak menyadari guys kalau ia sedang dijebak oleh si Doni. Saat lagi asik menari, si Doni dengan sigap memasukkan obat ke dalam minumannya dan memberikannya kepada diplomat tersebut. Si diplomat pun akhirnya teler dan polisi pun segera meringkusnya. Di scene berikutnya tampak si Mami sedang berlibur dengan anak asuhnya. Nah, rupanya si Mami ini juga sangat peduli dengan kebahagiaan anak asuhnya, guys. Setiap tahunnya, ia pun selalu menyempatkan diri mengajak para anak asuhnya berlibur bersama. Namun liburan kali ini ia mendapat kabar buruk dari polisi yang mengatakan bahwa teman-teman mafianya tertangkap. Setelah sesampainya di rumah, ia pun langsung didatangi oleh seorang polisi yang mengatakan bahwa sahabatnya yaitu Marc Anthony telah keluar dengan uang jaminan sebesar 60.000. Tetapi dari pembicaraan tersebut terlihat si polisi sedikit mengintimidasi si Mami. Sepertinya si Mami ini memang punya skandal rahasia dengan para mafia, guys. Keadaan pun menjadi semakin rumit ketika di mana ada seorang wanita yang ingin melakukan percobaan pembunuhan kepada si Mami. C'est toute pâle. Non, non, ça va. Beruntung saja si Mami sempat melarikan diri, guys. Ia pun akhirnya kabur bersama si Doni ke sebuah hotel. Dan begitu tiba-tiba di hotel, ia pun segera menghubungi polisi. Namun sepertinya si Mami mengabaikannya. Di scene berikutnya kita menyaksikan si Mami bersama Doni menghadiri pemakaman Joy yang mati dibunuh. Sepeninggal Joy, si Mami pun menjadi kian terpojok. Ia didatangi oleh pihak petugas pengadilan di kediamannya dan ia pun diancam hukuman oleh pemerintah Prancis selama 10 bulan dan denda 11 juta. Tapi sepertinya si Mami punya banyak akal, guys. Si Mami melihat celah dan ia pun akhirnya nggak jadi ditangkap. Si Mami pun memutuskan untuk pergi ke Amerika. Sialnya, beberapa tahun tinggal di Amerika, ia pun ditangkap oleh pihak imigrasi. Dan hingga akhirnya si Mami dideportasi ke Prancis, guys. Setibanya di Prancis, ia kembali diadili, guys, dengan tuduhan eksploitasi dengan masa tahanan 3 tahun penjara dan denda 1 juta franc. Dan di tahun 2015, akhirnya si Mami pun meninggal dunia, guys. Nah, itulah kisah nyata perjalanan hidup seorang janda desa yang berakhir menjadi mucikari papan atas, guys. Oke guys, buat kalian yang nonton hingga akhir, gua ucapin terima kasih. Dan jika kalian suka dengan review film ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya guys, agar kalian nantinya tidak ketinggalan update review film berikutnya yang gak kalah seru pastinya. Oke guys, sampai jumpa.